Saya baca dulu ya. Ada yang dari RSCM. Halo RSCM. Bulan lalu saya ke sana, bulan ini kayaknya mudah-mudahan bisa ke sana lagi. Dari Pringadi Medan, dari Biomedika Mataram, dari Klinik Mitra Medika Subang, dari RSI Nyai Ageng Pinatih, eh, Gresik, dari Rumah Sakit Kasih Instani Medan, dari Rumah Sakit Teluk Riau. Kuantai, Rumah Sakit Teluk Kuantan Riau, dari RSCM dari RSUD Tripat, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Terima kasih banyak. Silakan saling sapa dulu kanan kirinya. Alright, kali ini juga saya ingin memastikan Bapak Ibu bisa ketik-ketik karena nanti ada beberapa pertanyaan supaya seru. Nanti Bapak Ibu bisa ketik-ketik di kolom chat. Oke? Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Dr. Rusdi. Saya adalah dokter yang konsentrasinya di manajemen rumah sakit dan sangat-sangat peduli terhadap kualitas layanan bermutu tinggi serta berorientasi pada keselamatan pasien. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Hospital Case Manager. Kenapa judulnya gede-gede? Karena materi-materi yang saya dapatkan itu literaturnya dari luar. Sementara kalau di Indonesia mungkin lebih dikenal istilah manajer pelayanan pasien atau lebih familiar dengan istilah MPP di rumah sakit. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya harap untuk ikut aktif. Nanti ada beberapa contoh kasus yang mana contoh kasus-kasus tersebut contoh-contoh kasus tersebut tujuannya adalah bukan untuk mengutuk ke institusinya, mengkritisi individunya, tapi lebih kepada sebuah proses pembelajaran. Baik, kita mulai kasus yang pertama. Bapak Ibu kedatangan seorang pasien, ibu-ibu yang hendak melahirkan di rumah sakit, ya dengan SC. Ini biasanya rujukan dari bidan, di mana status kepesertaannya ternyata setelah ditelisik, yaitu BPJS Kesehatan kelas 3 yang sudah menunggak iuran selama 2 tahun. Ya, akhirnya dengan ini itu dan sudah dilakukan perawatan hingga saatnya pasien bisa dipulangkan. Namun pasien nggak kunjung punya dana untuk menyelesaikan tunggakan BPJS-nya belum selesai ya. Sementara billing rumah sakit sudah jutaan rupiah. Nah, sebagai pihak rumah sakit, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan? Bapak Ibu ini nggak ada benar salah ya. Silakan tulis, apakah Bapak Ibu akan A, memulangkan pasien dengan persyaratan tertentu, atau B, tetap menahan pasien dengan alasan tertentu. Silakan tulis di kolom chat, Bapak Ibu pilih yang mana? Nggak ada benar, nggak ada salah ya. Hmm, silakan, ayo. Oh, A. Oh, A, semuanya A. Alhamdulillah. Ya, pengennya begitu ya Bapak Ibu. Ya, oke, semuanya kita sama. Happy, happy ya. Nggak apa-apa dok, kita pulangin aja gitu ya. Dengan syarat, apa nih syaratnya? Ternyata kalau syaratnya nggak terpenuhi, ya belum bisa. Tapi kita cek dulu ya. Alright, yang satu ini. Miris seorang ibu bersama bayinya terpaksa ditahan pihak rumah sakit sebagai jaminan karena tak mampu melunasi biaya persalinan. Ibu dan anak ini bahkan tertahan 10 hari sebelum akhirnya diperbolehkan pulang setelah biaya persalinan dilunasi. Tangis haru di Suar Effendi dan istrinya Nur Habibah tak terbendung lantaran mereka tidak bisa membawa bayi yang baru dilahirkan sang istri pulang ke rumah akibat menunggak biaya persalinan. Sejak 10 hari pasca melahirkan, ibu beserta bayinya tersebut tak bisa keluar dari Rumah Sakit Permata Madinah, Mandailing Natal, Sumatera Utara, lantaran belum melunasi seluruh biaya persalinan yang mencapai belasan juta rupiah. Berbagai upaya telah dilakukan termaksud permohonan keringanan biaya, namun diketahui kartu BPJS sang ibu juga sudah tak berlaku lantaran menunggak iuran selama 2 tahun. Oh, tertunggak Pak. Tertunggak ya, artinya nggak punya biaya lah kita nih. Kami nggak punya biaya. Oke, berapa lah tertunggak di rumah sakit ini sehingga ditahan gini? Oh,
Sebesar belasan juta, Pak. Belasan. Melalui curhatan sang suami, peristiwa ini pun sempat viral dan membuat sejumlah orang terketuk untuk membantu. Dapat infonya seperti Dapat apa? info dari masyarakat, ada yang perlu sangat bantuan. Terus ya kami Langsung turun tangan ya, Bang? turun tangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat sama rakyat. Kini pasangan suami istri Diswar dan Nur Habibah dapat tersenyum kembali setelah seluruh biaya persalinan ditanggung sang dermawan dan mereka bisa secepatnya pulang ke rumah. Alright, terima kasih untuk Bapak Dermawan, Bapak Ikhwan yang tadi akhirnya menyelesaikan tunggakan sebesar belasan juta yang akhirnya ibu dan bapaknya bisa pulang. Oke, sekali lagi, bukan benar salah ya. Kita nanti ini kita belajar dari sebuah kasus. Alright. Dua, ada pasien. Ibu datang ke UGD dengan anaknya yang masih balita. Ibu tampak lemas, mata bengkak seperti habis menangis, pipinya merah, lebam, lengannya bengkak dan sulit digerakkan. Anda sebagai petugas di IGD mencurigai ibunya mengalami kekerasan. Namun ibu bilang bahwa ia habis terpeleset di rumah. Setelah agak didesak, ibu akhirnya mengakui bahwa ia korban KDRT suaminya. Sayangnya ibu juga tidak punya dana dan dari keluarga sederhana, peserta BPJS KIS. Nah, kalau Anda seorang dokter atau perawat IGD, apa yang kira-kira bisa dilakukan? A. Menyarankan untuk lapor polisi, untuk kemudian visum, karena ini pasti bayar pasien umum. Even visum pun harus bayar. Yang kedua, B. Merawat pasien sesuai dengan keluhannya, dalam tanda kurung dimodifikasi agar bisa ditanggung BPJS Kesehatan. Atau C. Berharap keajaiban. Iya, silakan tulis di kolom chat. Nggak ada benar salah ya Bapak Ibu sekali lagi. Kira-kira nih kalau Bapak Ibu dihadapkan situasi seperti itu, bagaimana responnya Bapak Ibu? Oke, kira-kira saya lihat ya. Oh, A. BPKB tinggal BPK. B, A, B. A, B, B, iya silakan ya. Apapun itu nggak apa-apa, silakan Bapak Ibu tulis sebisanya. Apa yang Ibu mau, Bapak Ibu mau. Alright, kita lihat emang ada dok kasus seperti ini. Kita cek satu ini. Yuk. Jakarta.com sebelum tewas, M telah mengumpulkan bukti termasuk hasil visum yang menunjukkan adanya KDRT. Terakhir, Nando melakukan penganiayaan pada 7 Agustus 2023. Saat itu, M pun akhirnya melaporkan suaminya ke polisi. Namun sayangnya laporan itu di-stop oleh polisi. Hingga akhirnya nyawa M hilang di tangan suaminya pada Kamis. Alright, ternyata sudah datang ke rumah sakit. Pasti ada alasan dong datang ke rumah sakit. Dan sudah minta visum ya. Dan lapor polisi. Tapi tak juga bisa diselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasus itu waktu saya tahu itu saya sedih banget. Pedih ya. Pedih itu sampai mau keluar air mata baca beritanya. Karena ibu itu udah lapor. Kemudian udah divisum. And then yang tidak terjadi apa-apa sampai akhirnya beneran meninggal di tangan suaminya sendiri ya masih punya anak balita 2. Nah, ketahui bahwa rumah sakit itu adalah biasanya salah satu tempat, bukan salah satu tempat pertama ya orang itu datang dengan untuk cari pertolongan tapi nggak bilang, biasanya nggak ragu untuk bilang aku korban dipukul suami atau anak atau sebaliknya dan sebagainya. Jadi penting buat kita petugas kesehatan untuk bisa mengidentifikasi. Jadi biasanya orang-orang yang dalam tanda kutip tertekan, kemudian tidak bisa punya power yang cukup, yang paling sering kali didatengin titik pertamanya adalah petugas kesehatan. Alright. Kasus yang ketiga. Ada bapak usia 78 tahun datang ke IGD dengan keluhan badan lemas. Diagnosa dokter general weakness. Diantar oleh tetangganya. Hasil anamnesa didapati pasien hanya tinggal berdua dengan istrinya yang saat ini terbaring di ranjang rumah karena stroke.
Pasien menolak dong untuk dirawat inap dikarenakan kasihan istri di rumah sendirian, gak ada yang menemani. Jadi si bapak akhirnya terpaksa karena tetangganya memaksa dan meminta hanya diinfus sebentar aja lalu pulang gitu ya. Padahal hasil pemeriksaan ada indikasi pasien ini untuk dirawat inap. Nah, bila Bapak Ibu adalah seorang dokter IGD, apa yang kira-kira bisa dilakukan? Apakah A, tetap memotivasi untuk dirawat inap ya, pokoknya dipaksa-paksa gitu, atau apa, apalagi nih pasien BPJS kartunya ada ya nggak perlu bayar, atau B, memperbolehkan pasien pulang dan pasiennya diminta tanda tangan penolakan. Silakan tulis di kolom chat Bapak Ibu. Yes. Ya, oke, ya terima kasih. Apapun jawaban Bapak Ibu, sekali lagi nggak ada benar salah ya. Bapak Ibu, sekarang kita saksikan video yang satu ini. Suasana duka menyelimuti warga Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, usai pasangan suami istri lanjut usia ditemukan meninggal dunia dalam kondisi sudah membusuk di rumah mereka sendiri, Sabtu, 24 Mei 2025, pagi. Pasangan tersebut adalah Basuki Wibowo, 78, dan sang istri, Erna Retnawati, 81, yang selama ini hanya tinggal berdua di rumah. Sedangkan anak semata wayangnya merantau ke Bandung, Jawa Barat. Ketua RT setempat, Panut, 69, mengatakan anak Basuki dan Erna sebenarnya masih sering berkomunikasi melalui telepon. Selama beberapa hari, sang anak mencoba menghubungi tapi tak diangkat hingga mendapat kabar orang tuanya meninggal. Alright. Suas Ya, Bapak Ibu, ternyata nggak semudah yang dibayangkan ya. Because kadang kita itu mau melakukan sesuatu yang ternyata tujuannya itu menolong, tapi ternyata kita kurang optimal. That is why it's not easy. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu lihat video yang satu ini, kira-kira Pernah nggak sih ini kawan-kawan rumah sakit nih berpikir kalau kalian juga banyak fraudnya? Kenapa diverifikasi ulang? Karena banyak bohongnya. Tadi Pak Nur Hadi bilang 10 hari dipulangin, enggak 10 hari, 3 hari. Rawat inap udah disuruh keluar kok sama rumah sakit. Nanti habis itu baru 2 hari kemudian boleh lagi datang. Tarifnya 2 kali itu SDGs-nya. Justru itu merugikan BPJS Pak. Bukan menguntungkan BPJS, salah loh. Itu menguntungkan rumah sakit, 3 hari keluar. Habis itu 2 hari kemudian boleh lagi masuk. Ini kan akal-akalan rumah sakit. alright, Ya. kita sama-sama Kemudian dengar ya. diagnosa. Ya, masuk UGD. Terus disuruh rawat inap. Kalau nggak ada, ya suruh keluar lagi, masuk lagi. Kalau semisal Bapak Ibu dipersilahkan, boleh deh ngomong apa aja ya, 1 kata, 2 kata, kayak jangan panjang-panjang ya, kayak Ibu ini kan panjang banget ya. Atas opini yang terhormat dari anggota dewan tersebut ya, ya apa kata yang ingin Anda tulis, bebas ya. Contoh misalnya semangat, waduh semangat saya dok dengernya ini gitu, bangga atau apapun. Silakan tulis di kolom chat. Kira-kira nih sama nggak ya? Boleh tulis ya. Kira-kira kalau mau dengar Bapak Ibu boleh tulis apa aja kalau mendengar ya anggota dewan ini menyampaikan opininya seperti itu di depan publik dan dikonsumsi oleh media dan masyarakat awam. Saya mau lihat. Oke, iya, silakan ya kita saling-saling baca. Boleh silakan speechless ya. Tidak bisa berword-word ya. Oke, silakan. Semangat. Oke. Tetap semangat. Oke. Alright. Ya, kalau saya sih ya saya bilang kalau saya nih misalnya hentikan, saya bilang gitu ya. Bu, hentikan sekarang juga gitu ya. Kami ini sudah berdarah-darah gitu ya. Ini kan kalau boleh ya dipersilahkan, tapi karena kita ya nggak lah ya, nggak seperti itu. Tapi again, this is the situation. Udah situasinya berat dalam tanda kutip, banyak pressure tekanan. Udah kita coba untuk berbuat baik, niat yang baik kadang disalahartikan. Nah, terutama apalagi mereka lebih sering jump to conclusion ya. Itu kadang kita membuat kita itu jadi aduh capek deh. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sebentar untuk tahu
kira-kira keluar dari situasi di negara Konoha ini untuk bisa lihat ada apa sih kalau di luar tuh gimana sih supaya nanti kita itu bukan mudah mengkambing hitamkan atau kalau kita melihat secara perspektif di sebuah sistem maka mungkin kita akan punya pemikiran yang nanti lebih dewasa dan lebih matang.